Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, satu kali lagi lebih semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya sehat, saya cerdas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena apa yang kita pikirkan secara positif, maka akan terjadi hal positif juga pada diri kita ya. Nah itu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, siap. Baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini lancar sampai akhir ya. Oke, sebelumnya akan Bapak cross check dulu untuk kehadirannya. Apakah hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang nggak masuk? Kita hanya satu orang ya. Keterangannya sakit. Oke. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Oke, kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Nah, kalian cermati apa yang terjadi dalam video tersebut ya. Anak-anak, hari ini kita kedatangan siswa baru di sekolah kita. Silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Doni. Saya siswa binaan baru dari kampung. Bersama guru kita bisa duduk di bangku kosong sebelah. Teman-teman, saya itu anak baru tumpangnya itu terus istirahat biasanya nikah. Wah, enak kamu nih. Begini dong, aku nggak ada dulu. Banyak kampung, jangan banyak alasan deh. Besok mah, yang bos. Ini apa? Katanya nggak ada. Nah, yang dibohong nih. Betul, jelek, bohong lagi. Oke, ya. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video tadi? Coba. Gimana, sedih, terus kesal, geram ya. Apalagi? Kasihan. Nah. Oke, kira-kira ya yang barusan itu masuknya tindakan apa sih? Pembulian ya. Ini yang sedang ramai sekarang ya kondisi saat ini. Ya, maka kita hari ini akan membahas secara mendalam mengenai bullying atau perundungan ya. Nah, ini stop bullying ya, bersama kita bisa menghentikannya. Oke, ada beberapa tujuan ya yang diharapkan setelah kalian memperoleh atau mengikuti kegiatan hari ini ya. Yang pertama itu memahami mengenai definisi bullying itu apa sih sebenarnya ya, supaya nanti bisa membedakan beda gak dengan candaan nantinya. Nah, kemudian menjelaskan tentang jenis-jenis bullying ya, apalagi dengan kondisi saat ini itu lebih berkembang lagi mengenai bullying. Kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan bullying yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya, jadi bullying itu tidak hanya mengancam di lingkungan sekolah saja ya, bisa terjadi di luar juga.
Oke, kemudian yang keempatnya menganalisis dampak negatif bullying terhadap baik itu korban, pelaku, maupun lingkungan sosial ya, baik secara fisik maupun secara psikologis atau mental. Kemudian mengambil tindakan dalam mengatasi bullying, ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, selanjutnya berkomunikasi secara asertif untuk menghentikan perilaku bullying. Kita sudah tahu nih caranya misalkan, kemudian bagaimana melakukan atau actionnya itu ya, yang harusnya saya lakukan. Nah. Oke, nah ini hari ini ya kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya, yaitu tadi mengenai bullying ya. Kita semua tahu bahwa setiap orang berhak untuk merasa ya bahwa aman dan dihargai. Ya, itu adalah sebuah kebutuhan sebenarnya. Bullying bukan hanya sekadar kata-kata atau tindakan yang menyakitkan ya, tetapi bisa meninggalkan bekas yang mendalam di hati seorang. Ya, apalagi kalau sudah masuk ke alam bawah sadar ya, itu akan selalu teringat. Ya, kemudian mari kita ingat bahwa tindakan kecil kita bisa membuat perubahan besar ya. Dengan saling menghargai dan mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif di sekolah ini. Bersama-sama kita bisa menjadi suara untuk kebaikan dan menjaga agar sekolah kita bebas dari tindakan bullying ya. Oke, nah sebagai pemahaman awal kira-kira bullying itu apa sih? Gitu. Apa ya bullying itu? Ya, bullying itu kata lainnya perundungan. Artinya apa? Yang kalian pahami? Perilaku atau kelakuan yang menyakiti orang lain. Oke, bagus. Yang lainnya? Mungkin melengkapi pemahaman kalian aja. Kira-kira gimana sih bullying itu? Ya. Tadi ya utamanya kan menyakiti orang lain ya. Terus apa lagi? Yang kalian tahu tentang bullying? Mengganggu. Oke, nah ini ya. Tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang ya, oleh seorang atau sekelompok orang untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain yang dianggap lebih lemah dan tidak mampu membela diri. Jadi diulang-ulang. Misalkan mencemooh dan sebagainya itu terus dia ulang-ulang. Biasanya terhadap orang-orang yang lemah ya. Apalagi yang selalu merendahkan diri, bukan merendahkan hati ya, yang merendahkan diri itu bisa menjadi sasaran dari pembuli. Ya. Oke, jenis-jenis bullying sendiri ya. Nih kalau kita klasifikasikan tuh ada 4 ya, ada secara fisik, verbal, fisik, kemudian sosial dan cyber ya. Verbal itu dengan kata-kata kan contohnya ada menghina, mengejek, mengancam atau menyebarkan gosip jahat. Nah, biasanya di kita sering menyebutkan nama orang tua ya, masih terjadi. Kemudian yang fisik ya, fisik itu tadi sentuhan fisik ya, pukulan, menendang, mendorong, mencubit atau tindakan kasar lainnya. Nah, kemudian yang sosial tuh, ya, mengisolasi seorang dari kelompok, mengisolasi itu menjauhkan. Ya, akhirnya dia sendirian di kelas. Nah, itu termasuk bullying juga. Kemudian cyber ya. Nah, ini yang sekarang lagi rame karena teknologi itu tidak bisa dicegah ya. Ketika penggunaannya tidak baik, maka terjadi juga ya cyber bullying. Artinya terjadi pembulian melalui media sosial. Nah, itu. Nah, untuk memperdalam ini ya, kita ada tugas kelompok ya yang harus kalian perdalam. Boleh menggunakan berbagai sumber belajar. Kalau ada HP boleh browsing ya, browsing untuk tugasnya. Ini Bapak bagikan dulu. Kelompok 1 ya, kelompok 2, ini untuk kelompok 3, ini untuk lembar jawabannya. Jangan dulu dikerjakan ya, kita mengamati dulu sebuah video. Masih ada video satu lagi. Nah, kita pahami dulu ya, secara mendalam. Bentar.
Oke, sambil mengamati LKPD boleh ya. Jadi Bapak ini sematkan dulu videonya. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan. Namun, mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah, seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying. Kekerasan, khususnya perundungan, banyak terjadi di Indonesia. Hasil asesmen nasional Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam 1 tahun terakhir. Sebuah penelitian juga menunjukkan 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Banyak yang bilang perundungan nggak perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau nggak ditangani, banyak dampak negatif yang diterima korban, mulai dari dampak jangka pendek seperti perasaan tidak nyaman, luka secara fisik, hingga depresi. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian amati di lembar kerjanya. Nah, di sana ada masing-masing kelompok ada 2 skenario. Nah, itu boleh dibagi 2. Nah, boleh di sana kan ada 2 skenario ya. Nah, di sana ada 2 lembar 2 lembar jawaban, itu boleh jadi dibagikan saja, bagi-bagi tugas. Nah, itu boleh disobek saja nggak apa-apa. Jadi dibagi 2 ya. Silahkan kalian boleh mencari dari berbagai sumber mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja ya. Waktunya ada durasi di sini ya, hanya 10 menit. Kalian harus menyelesaikan ini ya. Silahkan, sudah bisa dimulai. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan ya. Oke, ya, yang mengisikan boleh 2 orang yang mencatat ya. Tuh skenario berapa itu kebagiannya? Nah, nanti tinggal diisi aja skenario berapa di sana, keterangannya skenario 5, skenario 6. Oke. Jadi sobek aja nggak apa-apa. Itu ada garis boleh dibagi 2. Jadi bagi-bagi tugas enak. Oh, lembar jawabannya ada 2 kan ya, tuh boleh bagi 2. Oke, silahkan. Durasinya di depan ya, berjalan. Boleh, kalau yang kurang jelas boleh tanyakan. Boleh menggunakan media sumber pembelajaran ya. Kalau ada HP boleh browsing juga. Silahkan. Boleh browsing ya.
Nanti setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, yang ini sambil mengerjakan, ini juga sambil mengerjakan. Diskusi. Lima menit lagi ya. Kalian boleh mencatat di sana hanya poin-poinnya saja, tidak apa-apa ya. Nanti bisa dijelaskan di depan sambil presentasi. Poin-poinnya aja yang ditulis ya. Nggak usah semua. Berapa poin diajukan? Iya, apa? Tidak bilang apa jangan bilang. Tidak.
Nggak boleh. Ini ada kurang. 2 menit lagi. Ya. Oke, selesai ya waktunya. Udah selesai semua? Oke, Bapak minta perwakilan tiap kelompok 2 orang ya. Karena masing-masing ada 2 skenario ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1 dulu. Ya, langsung saja ke depan. Tinggal menyampaikan hasil apa diskusinya. Nah. Ya, silakan di tengah ya, di tengah. Kelompok 2 dipersiapkan dan kelompok 3 dipersiapkan di tengah. Di situ aja. Kelompok yang lain tolong disimak dulu. Ketika ada tanggapan boleh disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya yang pertama, apa saja jenis bullying yang muncul dalam cerita ini? Jenis bullying secara verbal, julukan-julukan yang merendahkan, jenis bullying secara fisik, jenis bullying secara cyberbullying. Yang kedua, apa perbedaan antara bullying verbal, fisik, sosial, dan cyberbullying? Yang verbal, perundungan yang dilakukan secara langsung seperti menghina, mengejek, dan mengancam. Yang fisik, perundungan yang dilakukan secara fisik seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit. Untuk yang sosial, perundungan yang dilakukan dengan membatasi atau mengasingkan teman dari pergaulannya. Cyberbullying, perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital seperti media sosial. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari ketiga jenis bullying tersebut, mana yang menurut kalian paling berbahaya?
dan mengapa? Yang menurut kami adalah cyberbullying, karena cyberbullying itu terjadi di media sosial dan bukan hanya teman sekitar saja yang tahu, tapi semua orang bisa tahu dan jejaknya sulit untuk dihapus, bisa merusak mental, menurunkan rasa kepercayaan diri dan antisosial. Oke, dilanjutkan. Berdasarkan menurut kalian apa definisi dari bullying? Bullying adalah bentuk penindasan atau penyiksaan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nomor dua, bagaimana kita bisa membedakan antara bercanda dan bullying? Bullying dilakukan dengan adanya niat untuk membuat korban merasa tidak nyaman dan merasa tersakiti. Sementara bercanda dilakukan tanpa adanya niat tertentu dan hanya sebagai senda gurau. Lalu nomor tiga, apakah yang dialami disebut bullying? Apa? Saya baca dulu situasinya ya. Di sekolah, Ali sering diintimidasi oleh sekelompok siswa. Mereka terus-menerus mengejek cara bicara Ali dan terkadang menyembunyikan barang-barangnya. Ali merasa tidak nyaman dan tertekan, tetapi tidak yakin apakah ini benar-benar termasuk bullying karena mereka mengatakan itu hanya bercanda. Menurut diskusi kami, ini termasuk bullying karena yang dialaminya secara dilakukan teman-temannya secara terus-menerus. Oke, ada tanggapan dulu dari kelompok lain? Cukup? Oke. Intinya itu mengenai definisi dan jenis-jenis bullying ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kembali ke tempatnya. Ya, cukupkan beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Diskusi. 1. Apa dampak dari tindakan bullying yang dilakukan Bayu terhadap dirinya sendiri? Jawabannya, yang pertama, prestasi akademik yang menurun. Yang kedua, berkelahi dengan teman. Yang ketiga, menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang kedua, bagaimana perilaku bullying bisa memengaruhi kehidupan akademis dan sosial pelaku. Fokus pada tindakan bullying membuat perilaku sulit berkonsentrasi di pembelajaran sehingga nilai akademiknya menurun. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua untuk membantu pelaku seperti Bayu mengubah perilakunya? 1. Tanggapi bullying dengan serius. Yang kedua, perhatikan pergaulan anak di sekolah dan lingkungan. Yang ketiga, dorong sang anak untuk berperilaku baik. Yang keempat, jadi teladan yang baik. Nah, seperti yang akan saya presentasikan tentang kemudian siswa bernama Alia. Pertanyaan yang pertama, apa dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh Alia akibat bullying ini? Secara fisik, Alia kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan. Secara psikologis, menjadi sering menyendiri, kehilangan minat belajar, dan sering menangis. Kedua, bagaimana perasaan korban seperti Alia dalam menghadapi situasi ini? Alia sering depresi, selalu merasa cemas setiap kali pergi ke sekolah, tidak mau bercerita kepada orang tuanya. Yang ketiga, apa langkah yang bisa diambil oleh teman atau pihak sekolah untuk membantu korban seperti Alia? Langkah temannya, yang pertama dengarkan dan beri dukungan. Yang kedua, dorong untuk melapor. Yang ketiga, jangan ikut terlibat. Yang keempat, jadi teman yang baik. Lalu, tindakan pihak sekolah. Yang pertama, ciptakan lingkungan aman. Yang kedua, mediasi dan konseling. Yang ketiga, libatkan orang tua. Yang keempat, penegakan aturan yang jelas. Yang kelima, sosialisasi tentang dampak bullying. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Nah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi untuk kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami skenario 5 dan 6. Yang pertama, skenario 5. Topik pembicaraannya siswa yang sering melakukan bullying terhadap beberapa teman yang dianggap berbeda. Kemudian, pertanyaan pertama, bagaimana bullying mempengaruhi suasana atau dinamika dalam lingkungan kelas atau sekolah? Jawabannya, 1. Ketegangan emosional, 2. Rasa tidak aman, 3. Gangguan hubungan sosial, 4. Dampak pada guru, 5. Budaya sekolah, 6. Peningkatan kecanduan pergaulan, 7. Kesejahteraan mental. Yang kedua, apa dampak jangka panjang bullying terhadap hubungan antar siswa di lingkungan sosial? Jawabannya, 1. Isolasi sosial, 2. Permusuhan dan ketidakpercayaan, 3. Penguatan dinamika kekuasaan, 4. Pengaruh terhadap kepercayaan, 5. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Bagaimana cara lingkungan sosial seperti kelas atau sekolah dapat mencegah terjadinya bullying? Jawabannya, tunjukkan prestasi, jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpacu untuk melawan, jadikan media sebagai penyemangat untuk sukses, jangan menunjukkan sikap kata-kata sedih, dan lakukan pada itu yang benar. Skenario 5 tentang topiknya melihat siswa yang sering diganggu oleh temannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu rasakan saat melihat situasi ini? Yang pertama, jawabannya melihat situasi seseorang yang sedang dibully, kami merasa empati, kasihan, sedih, dan khawatir. Pertanyaan yang kedua, apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika melihat siswa tersebut diganggu? Jawabannya, yang pertama jangan diam, yang kedua laporkan kepada pihak sekolah, yang ketiga bantu siswa yang diganggu, yang keempat jauhkan pelaku dari korban, yang kelima jangan menghakimi. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kamu bisa membantu menghentikan bullying ini tanpa menambah masalah? Jawabannya, jangan memberikan dukungan dan ruang bagi korban berbagi pengalaman mereka tanpa menghakiminya. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang positif. Yang ketiga, gunakan komunikasi yang baik. Yang keempat, berikan dukungan. Pertanyaan yang keempat, siapa yang bisa kamu ajak bicara untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi situasi ini? Jawabannya, yang pertama guru atau pembimbing sekolah, yang kedua orang tua atau wali, yang ketiga teman terpercaya, yang keempat konselor sekolah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup? Oke. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menyampaikan ya, memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya mengenai di sana mungkin ada beberapa yang tercantum permasalahan bullying ya. Baik itu secara tadi jenis-jenisnya, kemudian kalian harus sudah bisa mengidentifikasi apakah ini bullying atau bukan ya. Kemudian dampaknya itu apa sih? Nah, bagi lingkungan, kemudian terutama bagi siapa? Korbannya ya. Termasuk ternyata ada dampak juga bagi pelaku itu sendiri. Nah itu kita identifikasi. Kemudian kita harus ikut ya dalam pencegahan bullying itu sendiri. Karena bullying itu kan masalahnya sosial ya, bukan dari individu itu sendiri. Maka semua orang ya, punya peran untuk menghentikan atau kita mengkampanyekan yang namanya stop bullying gitu ya. Oke, nanti ada tugas aksi nyata ya. Aksi nyata itu yang harus kita perlihatkan. Tiap kelompok akan berbeda. Nah, untuk kelompok 1 sesuai kita hasil asesmennya ya. Jadi kelompok 1 nanti pertemuan berikutnya. Nah, kalian membuat yang namanya poster ya. Poster tentang bullying. Ada yang jago menggambar kan? Ya, lebih baik digambar dengan tulisan tangan. Apakah mau seperti yang barusan definisinya, definisi bullying, kemudian jenis-jenisnya,
Kemudian ajakan untuk stop bullying misalkan ya. Konsepnya silahkan bebas untuk kalian. Cukup satu poster saja ya, sekreatif mungkin. Oke, untuk kelompok 2 ya, tugasnya hanya membuat artikel seperti berita ya, mengenai bullying sendiri. Topiknya apa saja boleh, yang barusan kalian catat ya, yang barusan soal ini bisa dibuatkan sebuah artikel. Nah, pernah belajar membuat artikel karya ilmiah mungkin? Nah, boleh kalian konsultasi juga sama guru bahasa Indonesia ya, pembuatan artikel seperti apa mengenai tentang bullying. Nah, oke, kemudian untuk kelompok 3 nih, karena banyak ya orang-orang seni seharusnya. Nah, kelompok 3 membuat drama pendek. Ya, drama pendek mengenai tentang bullying. Nah, referensinya kalian bisa lihat lah di YouTube juga ya. Nah, kalian yang menjadi modelnya di sana. Nah, kemudian divideokan saja, dibuat video pendek. Nah, skenario-nya bebas lah. Kalian bisa buat skenario sendiri. Paling durasi 2-3 menit saja. Ya, pokoknya intinya tentang kampanye stop bullying. Nah, silahkan kalian nanti berdiskusi mau seperti apa konsepnya. Ya, short video saja. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai aksi nyatanya nanti? Sudah jelas ya? Jelas. Oke. Ya. Oke, yang besar di A3 besar atau karton aja? Tapi kartonnya karton yang ada kan ya, karton yang agak kecil ukurannya. Jangan kalau karton putih atau yang itu kan agak besar ya. Ukuran ini nih bagus. Itu A3 lebih. 1 meter. Ya. Itu ada garis kan, batas segitu aja cukup sih. Yang bawahnya. Nanti akan ditempel di mading. Ada mading kan di depan BK ya. Nah, nanti kita tempel. Tolong cantumkan kelasnya aja lah. Kalau nama semua kan gak cukup ya. Namanya kalau cukup boleh sih, tapi yang terlalu besar berarti ya boleh juga. Oke. Nah, ini nanti artikel ini kalian bisa menggunakan media sosial juga buat nanti memposting artikelnya itu. Ya, misalkan cerita di Facebook ya, kalian upload di sana itu, tinggal tag aja siapa. Ya, maksudnya nanti kan Bapak pun bisa mengecek ya. Nanti misalkan mau Facebook siapa nih, ya Pak, ini sudah tugasnya, misalkan melalui Facebook itu boleh. Ya, tidak hanya berbentuk kertas, boleh juga diupload di media sosial. Atau medsosnya bebas sih sebenarnya ya. Kalian maunya yang mana itu silahkan. Nah, oke, kalau ini mah udah langsung drama saja ya. Untuk ininya settingannya boleh outdoor ya, silahkan. Kalian bebas lah pokoknya. Ekspresikan ya kreativitas kalian dan inovasi kalian. Ya, kita sama-sama cegah bullying ini dengan berbagai metode ya, sebagai bentuk kampanye kita ya, bahwa bullying itu tidak ada tempat ya di lingkungan sekolah kita ini. Oke, siap ya? Oke. Untuk kegiatan hari ini yang terakhir kita merefleksikan diri dulu ya. Nih nanti boleh siapa saja yang mau menjawab ya. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini tentang bullying? Hal yang baru tuh apa sih, yang pemahaman barunya? Jenis-jenis bullyingnya. Terus? Ya, banyak macam-macamnya ya. Apalagi? Nah, sudah bisa membedakan mana itu bullying dan candaan ya. Apalagi? Sudah tahu cara solusinya. Solusi, oke. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari topik ini? Perasaan kalian? Jadi lebih tahu ya. Long, karena sudah mulai ada ini ya, mudah apa namanya? Kita bisa menyikapi gitu. Tindakan apa yang harus saya lakukan. Nah, oke, jika kalian melihat seorang dibully, apa yang akan kalian lakukan sekarang setelah belajar tentang komunikasi asertif? Asertif itu kan tegas. Ya, tegas terhadap kebaikan. Nah, apa? Nah, melaporkan, terus membantu
Nah, teman yang dibully berempati ya, kita berempati. Oke, kemudian apa tindakan nyata yang akan kalian lakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman di sekolah? Nah, barusan yaitu aksi nyatanya, misalkan Pak saya buat poster, Pak saya buat artikel buat diposting, Pak saya buat drama video ya. Nah, itu merupakan tindakan nyata yang akan kalian lakukan ya. Nanti minggu depan tinggal mempresentasikannya. Oke, terima kasih Bapak, rasa cukup untuk hari ini, tapi ada satu lembar lagi sebagai evaluasi. Ini cukup perwakilan mengisi saja ya. Tinggal di checklist saja. Ditulis datanya, nama kelompoknya, waktunya 2 menit. Nama konsel itu nama kelompok aja, nggak apa-apa. Oke, untuk penilaiannya tinggal kalian checklist di kotak mana yang sesuai. Udah, tinggal dijumlahkan saja. Jumlah dulu di sini, berarti ini berapa? Ini nilai kan 4 dikali 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. Tulis 16 ini. 16, nah itu berarti 6. Nah, di bawah total. 6 tambah 16. Ya. Oke. Ini perwakilan aja, tanda tangan boleh. Tanggal sekarang diisi. Ditulis namanya ya di bawah. Sini nama perwakilan aja, langsung tanda tangan. Udah, tinggal di checklist saja. Nah, langsung dijumlahkan di sini. Ini berapa? 4, berarti ada 4 ya. 4 kali 4 berarti 16. Oke, 16. Terus yang itu 3 kali 2, 6. Ya, berarti yang 12. Ya. Apa ditambahin langsung? Enggak, bisa dulu 16. Nah, baru jumlahkan terakhir. Ditotalkan. Oke, ini diisi tanggal sekarang. Ini perwakilan saja. Siapa perwakilannya? Tulis namanya ya sini, nama perwakilannya. Tanda tangan. Udah, tinggal dijumlahkan. Ini berapa? 4 kali berapa? Berarti ada 5 poin ya. 4 kali 5, 20. Tulis 20 di situ. Nah, berarti ini hanya 3. Ya, 3 kali 1 kan. Hanya 3 sini. Nah, ditotalkan 23. 23. Oke, ditulis tanggal. Ini perwakilan saja namanya. Ditanda tangan. Sudah? Oke, terima kasih ya. Kelompok 1 sudah semua. Ini sama lembar jawabannya semua. Nggak apa-apa. Udah, ditanda tangan aja, perwakilan aja. Ini semua lembar jawabannya dikumpulkan juga. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya ya. Materi kita masih tentang bullying di minggu depan. Hanya nanti kalian mempresentasikan atau memperlihatkan mengenai aksi nyatanya ya. Oke, terima kasih atas atensinya dan aktivitas hari ini ya.
Oke, sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.